Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Ridwan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi internasional dengan subjudul liberalisasi perdagangan. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Jadi, liberalisasi perdagangan adalah perjanjian atau kesepakatan perdagangan antar negara untuk melakukan pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan antara anggotanya, seperti tarif atau bisa disebut bea masuk dan non-tarif, misalnya kuota impor. Tujuan liberalisasi perdagangan ini adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan menangkap secara statis dan dinamis keuntungan dari perdagangan melalui efisiensi alokasi sumber daya yang lebih. Selanjutnya, tujuan lain dari liberalisasi perdagangan biasanya juga mencakup ada 6 poin. Yang pertama, meningkatkan akses pasar bagi produk dan jasa dari negara-negara lain sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Memperluas pilihan konsumen dengan adanya barang dan jasa dari berbagai negara hingga dapat meningkatkan kualitas dan harga yang kompetitif. 3. Mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi karena adanya persaingan dari pasar global. 4. Mengurangi biaya perusahaan dalam produksi karena adanya akses pada bahan baku dan teknologi yang lebih murah. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena perdagangan bebas dapat memperluas pasar dan meningkatkan investasi asing. Poin keenam yaitu mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar negara untuk mempercepat pengembangan teknologi dan kemajuan ekonomi. Untuk dampak positif dari liberalisasi perdagangan untuk suatu negara, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Poin kedua, menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Poin ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru, dapat membantu dan memproduksi barang lebih banyak dan dengan waktu yang sangat singkat. Poin keempat, melalui ekspor, kebutuhan dan dalam negara dapat terpenuhi. Poin kelima, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Poin keenam, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Adapun dampak negatif liberalisasi perdagangan bagi sebuah negara, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, persaingan yang tidak seimbang. Perusahaan domestik yang kurang kompetitif dapat tergeser oleh produk-produk impor yang lebih murah dan berkualitas. Hal ini dapat menyebabkan penutupan usaha dan peningkatan pengangguran di sektor-sektor yang kurang berdaya saing. 2. Ketimpangan ekonomi. Manfaat liberalisasi perdagangan cenderung dinikmati oleh sektor-sektor yang sudah kuat dan berorientasi ekspor. Sektor-sektor yang kurang kompetitif dapat mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraan. Poin ketiga, kerusakan lingkungan. Peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Poin keempat, ancaman terhadap budaya lokal. Masuknya produk-produk asing dapat menggeser budaya dan identitas lokal. Hal ini dapat mengancam kelestarian budaya dan tradisi di masyarakat. Poin kelima, penurunan pendapatan pemerintah. Pengurangan tarif impor dapat mengurangi penerimaan pajak pemerintah. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Dan poin terakhir yaitu ketergantungan pada produk impor.
negara dapat menjadi terlalu bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini dapat menimbulkan kerentanan terhadap gejolak pasar global. Untuk meminimalkan dampak negatif, diperlukan kebijakan pendukung seperti peningkatan daya saing industri domestik, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak, dan upaya melestarikan budaya lokal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.